Media sosial itu berbasis pada apa yang namanya algoritma. Algoritma itu sistem yang membaca pola kita untuk kemudian dia sok tahu pada mau kita. Sederhananya begini, kalau kalian nyari sepatu di marketplace, lalu kalian buka YouTube, Facebook, dan Instagram, serta media sosial lainnya setelah itu, maka yang muncul sebagai iklan di media sosial itu adalah iklan sepatu. Kenapa saya bilang sok tahu algoritma itu kepada kita? Karena memang manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang unik dan kompleks. Kata Jalaluddin Rumi, sufi yang tersohor itu, manusia itu samudra dalam bentuk tetesan. Sedangkan sistem itu cenderung mengeneralisasi dan menyederhanakannya. Misalnya begini, sebagian orang mencari informasi tentang satu hal, satu, dua, atau beberapa kali, bisa jadi bukan berarti dia suka hal itu. Kadang hanya untuk kebutuhan menyelesaikan skripsi yang justru dibencinya karena membuat dia lama tak lulus-lulus, sehingga justru ketika tak sedang ngurusi skripsi tapi dia disuguhi informasi terkait skripsinya, malah dia jadi sumpek karena dia sebenarnya gak suka dan malah benci kepada informasi-informasi tentang skripsinya. Apalagi jika sudah wisuda dan masih saja dikasih informasi yang berkaitan dengan skripsi, maka hal itu semacam membuka luka lama yang traumatik bagi dia. Bisa jadi pula seorang mencari sesuatu informasi hanya karena gabut aja atau iseng aja gitu. Bisa jadi malah mencari informasi sesuatu karena ia benci kepada sesuatu itu dan mencari kelemahannya, atau sekedar untuk bahan gibah. Jadi, kalau malah diiklanin hal itu, nggak masuk sama sekali. Saya suka sekali googling rumah-rumah keren sesuai impian saya, justru karena saya tidak mampu membelinya. Maka kalau tiba-tiba ada iklan rumah keren harga miliaran, saya malah seperti tersinggung karena seolah diejek. Ngimpi loh. Perkara algoritma ini penting untuk kita tahu sebagai seorang muslim dan manusia pada umumnya. Paling nggak begini, ada seorang yang kayaknya nggak suka dakwah saya. Pernah berkomentar di salah satu konten YouTube saya di mana saya berdakwah di sana. Tujuannya untuk menjatuhkan saya sih kayaknya. Dia bilang katanya konten Islami, tapi kok iklannya porno. Inilah akibat kalau nggak paham algoritma, tapi nafsu membencinya membludak sekali. Dia tidak tahu bahwa iklan itu diberikan oleh media sosial sesuai apa yang sering kita buka di media sosial. Bukan konten kreator yang ngasih iklan tersebut. Yang menentukan iklan ini dan itu adalah sesuai apa yang sering kita buka di media sosial. Kalau suka buka yang berkaitan dengan porno, ya iklannya akan porno lah. Makanya, benci saja tak boleh, apalagi dicampur dengan kebodohan. Tapi semua ada hikmahnya. Dari sana saya makin paham makna sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa siapa yang menuduh kafir saudara muslimnya, maka kekafiran kembali pada dirinya sendiri. Jadi siapa yang menuduh orang lain porno, ya dirinya yang porno kayaknya. Hikmah lain adalah bahwa kesalehan seseorang itu relatif. Bisa dilihat dari algoritma media sosialnya. Misal dari FYP TikToknya. Kalau isinya wanita yang joget-joget erotis membuka aurat, kayaknya sih dia sedang bikin skripsi kajian tentang korelasi wanita joget-joget erotis membuka aurat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran literasi masyarakat. Ya enggak dong, kayaknya isi pikirannya ya erotis dan porno. Algoritma Facebook tentu ditentukan oleh Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya. Begitu juga algoritma YouTube, Google, dan media sosial lainnya. Dia ditentukan oleh pemilik media sosial itu sesuka hatinya berdasarkan track record kita dalam bermedia sosial. Maka kita yang hanya konsumen ini hanya jadi budaknya saja yang mau diarahkan sesuai dengan kemauan mereka yang seolah menjadi kemauan kita. Kalau mau kembali ke konsep Islam, maka sebenarnya Nabi Muhammad SAW telah memberi basis algoritma dalam hidup kita.
sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga seharusnya yang populer dan dibuat populer oleh algoritma adalah yang paling bermanfaat, bukan yang paling sensasional atau bahkan kontroversial. Tapi kan nyatanya yang bikin media sosial itu bukan orang Islam, atau bukan orang yang bervisi Islami. Maka algoritmanya pun tak dibuat Islami. Dan tentu saya gak berani sih memimpikan media sosial Islami dengan basis algoritma ala Kanjeng Nabi itu. Karena orang kafir sudah bicara hijrah dari 4G ke 5G, kita masih ributin hijrah dari amalan yang katanya bid'ah ke amalan yang katanya sesuai sunnah. Dan jelas dalilnya menurut mereka sendiri. Orang kafir tiap tahun kirim astronot ke luar angkasa, kita tiap tahun ribut soal hukum mengucapkan selamat Natal lah dan lain sebagainya. Maka saya mau bicara yang lebih memungkinkan untuk kita capai saja, yakni bahwa memang algoritma tidak mungkin kita kendalikan karena bukan kita pemilik media sosial itu. Tapi algoritma untuk masing-masing kita bisa kita kendalikan, karena kitalah pemilik akun media sosial kita sendiri. Dan kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap kita adalah pemimpin yang diberi kuasa penuh serta dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan kita itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Dalam artian begini, kita membentuk algoritma akun kita sendiri secara soleh dan baik, sehingga kita bisa mencapai kesalehan algoritma. Bukan hanya kesalehan ritual atau kesalehan sosial, tapi juga kesalehan media sosial. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ngakses, nge-like, nge-follow, dan subscribe akun atau konten-konten berbentuk tulisan, gambar, audio, atau video yang positif dan inspiratif, yang konstruktif bagi diri kita, bukan malah destruktif bagi spiritualitas dan mentalitas kita. Sehingga media sosial akan mengisi timeline akun kita dengan sosok dan informasi yang soleh dan baik juga. Dan dengan begitu, semakin kita medsosan, justru semakin kita saleh dan sehat secara spiritual dan mental. Karena yang kita konsumsi informasi yang baik bagi spiritual dan sehat bagi mental kita. Sebab kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seseorang itu akan dipengaruhi sedikit atau banyak oleh circle tongkrongannya. Ibarat nongkrong dengan penjual minyak wangi, kata Nabi, kita akan ketularan wangi. Begitu juga sebaliknya, nongkrong sama tukang jual sate, kita akan kedapatan bau sate. Dan tongkrongan di era 4.0 ini bukan hanya tongkrongan yang berbasis tatap muka, tapi juga tongkrongan yang berbasis virtual, yaitu di media sosial. Oleh karena itu, cermatlah dalam memfollow akun di media sosial dan cermat pula dalam mengakses informasi di media sosial agar media sosialmu menjadi jalanmu ke surga.